Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat, dari mulai kita bangun tidur tadi pagi saja sampai sekarang ini, rasanya kok nggak kurang-kurangnya nikmat yang Allah kucurkan pada kita semuanya, yang mesti diakui, jangan tidak diakui ya. Dari mulai nafas yang bebas ini, di mana orang di rumah sakit itu mesti bayar oksigen, kita enak aja nafas ya. Apalagi orang yang ngerokok ya, tuh, bebas sekali tuh. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah dengan perintah Allah agar kita laksanakan salawat itu kepada Nabi dengan taslim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Malam ini kita lanjutkan lagi berbicara masalah zuriyah, masalah keturunan yang masuk dalam subbab munakahat. Ya, ngomongin nikah berarti ngomongin anak gitu. Khusus masalah hubungan batin. Kemarin kan kita ngomongin sambungan pengaruh dan sambungan kebaikan keburukan ya. Jadi artinya udah tahu ya bahwa kita dengan anak kita sebagai anak dengan orang tua kita itu punya sambungan pengaruh. Jadi orang tua kita yang mempengaruhi kita, mau jadi apa kita lah, kira-kira begitu. Lalu sambungan kebaikan keburukan juga begitu. Kita berbuat baik harus dan wajib pada orang tua, begitu pula seorang tua harus wajib menyayangi anak. Hubungannya seperti itu. Karena hubungan batin, apa ini maksudnya hubungan batin? Begini Pak, saya terangkan ya, tolong dengarkan. Rasulullah itu pernah berkata bahwa anak kita itu samratul kolbu. Samratul kolbu, buah hati. Anak itu buah hati. Ini samrot. Setiap ada kata-kata samarot dalam Al-Quran, buah-buahan, itu Allah nisbatkan pada rezeki. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum allazi ja'alakum arda firasya was samaa binaa fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dengan hujan itu kami keluarkan dari bumi buah-buahan sebagai rezeki bagimu. Nah, anak itu buah hati. Artinya buah-buahan itu kan rezeki ya. Jadi rezeki yang Allah berikan anak itu. Statusnya gitu loh. Tapi status itu dipasang di hati aja Pak. Anak rezeki gitu. Jangan latah gitu. Banyak anak banyak rezeki jeng. Terus banyakin anak gak bisa nyekolahin lagi. Ya kan? Bukan begitu maksudnya. Jadi intinya anak itu rezeki. Ya. Lalu anak itu karena dia rezeki, dari mana asalnya? Dari Allah. Tapi dia ada sababiahnya, dari dua hati yang nyatu itu ya, penuh mawaddah warahmah gitu, sering main malam-malam gitu kan ya, keramas itu, jadilah anak. Jadi hati yang dua saling mencintai itu buahnya anak. Malah lebih sadis lagi, Sayyidina Ali pernah bilang itu, manusia itu kuburan gitu. Manusia itu kayak kuburan Pak. Di sini yang doyan makan ayam siapa? Semuanya. Yang doyan makan bebek, sapi, kambing, itu semuanya bangkai binatang masuk dalam perut Bapak tuh, kuburan Bapak tuh. Nah, nanti kuburan ketemu kuburan, keluar kuburan kecil Pak. Itu maksudnya. Jadi kita tuh kawin sama kuburan juga kan. Bini kita kan demen makan ikan, makan apa, semuanya benda mati masuk ke dalam situ, dikubur di situ. Artinya jadi anak buah hati, hasil dari hati yang bersatu itu. Ya. Jadi ini batin, nih main batin sekarang gitu. Nah, secara nalar hadirnya anak nih setelah pernikahan kita itu harus diniatkan, Pak. Niat pakai apa niat? Pakai hati. Diniatkan, diminta, diharapkan, diusahakan,
disyukuri, diterima sebagai amanat, dipelihara. Itu kita wajib menjalankan ini nih. Jadi kan gini nih, kita nikah sama orang, terus kita niatkan sama Allah, niat dalam hati nih, mau punya keturunan seolah keturunan tuh ya memang kalau udah nikah itu ya punya anak gitu. Memang betul, para nabi aja minta, ya kan, Nabi Ibrahim minta kan anak segala macam itu. Jadi anak itu sababiahnya karena nikah, tapi diniatkan dulu punya anak. Nah, niat Bapak punya anak itu tergantung hati Bapak bersih apa enggak. Kalau niatnya punya anak itu, ntar Bapak bilang di kemudian hari, gue niat punya anak, ini kejeblos juga. Anak itu kan amanat. Jadi gue sama aja minta tugas sama Allah. Betul. Betul itu, minta tugas sama Allah kita. Jadi setelah diniatkan, diminta. Karena banyak orang yang nikah gak punya anak, betul? Banyak kan. Padahal anak itu status. Makin kita punya anak, maka kita disebut dengan orang yang sempurna. Zaman Nabi, kalau orang nggak usah repot-repot nggak punya anak deh. Kalau orang nggak punya anak laki-laki, itu ada julukannya, abetar, putus lo putus keturunan, nasab putus. Makanya Nabi pernah waktu anaknya Nabi yang namanya Ibrahim umur 6 bulan meninggal. Nabi dikatain sama orang-orang kafir itu, ya kan? Muhammad abetar, Muhammad nggak punya turunan laki-laki, nggak punya nasab, nggak punya pewaris gitu. Maka turunlah inna a'tainakal kautsar fasholi li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membenci kamu, mereka yang putus, bukan kamu yang putus. Dihibur Muhammad itu. Ya, jadi anak itu nalarnya kita diniatkan punya anak. Setelah diniatkan kita minta baru. Ya Allah, nggak usah minta yang macam-macam. Minta perempuan semua ya, nggak usah. Pokoknya saya minta anak, minta keturunan. Minta keturunan. Habis diniatkan, habis diminta, diharapkan. Ngarep itu pelaksanaannya minta terus. Jadi kayak nyogok Allah. Sogok tiap tahajud, ya Allah aku udah nikah ini. Saya niat punya anak, saya minta anak. Habis minta, diusahakan kehadiran itu melalui jima. Jadi ini Islam ini indah mengantar kita pada bab zuriyah ini, yaitu dia sabratul qalbu, berarti dia dari hati diusahakan. Habis diusahakan hamil ternyata disyukuri. Disyukuri nggak gampang Pak. Sebab kita ini kan kadang-kadang menilai apa yang Allah beri itu dari zahir. Mohon maaf, anak hitam, ya kan? Anak gendut, anak apa gitu. Hati kita bilang nggak terima nih. Itu yang sempurna loh. Bagaimana yang lahir cacat? Nah, disyukuri itu apa yang Allah kasih pada kita berupa anak itu, apapun jadinya secara kasat mata ini, syukuri. Berarti kita udah dikabulkan kan punya anak. Itu dulu. Ini main hati dulu Pak ya, main hati semua. Habis disyukuri, terus kita nerima sebagai amanat. Oh, ini Rasulullah bilang kita bisa jadi mempengaruhi dia jadi Majusi, Nasrani, Yahudi, atau anaknya jadi soleh, itu gara-gara kita. Saya terima ya Allah amanat ini. Saya akan mengantarkan dia ke surga lah. Kira-kira begitu. Di antara Bapak ada nggak yang udah waktu anak lahir niatnya begitu? Saya dan anak saya akan saya antar ke surga. Belum. Yang ada di pikiran Bapak, ini buat akekahan ngutang di mana? Gue beli apa kereta dorong yang berapaan tuh? Ada tuh di itu Yuda, ada tuh jual. Itu doang yang diomongin kalau kita punya anak. Belum beli popok, beli apa? Itu doang Pak. Tapi hubungan kita sama Allah tuh nggak ada. Boro-boro mensyukuri Pak, repot aja kan ya kan. Terus terakhir dijaga, dipelihara. Nah ini dijaga, dipelihara ini nanti ada bab pendidikan anak lah, kira-kira gitu. Itu batin kita seperti itu. Nah karena batin kita seperti itu, ngikat kita disebut dengan hubungan batin pada anak, atau berupa kasih sayang, cinta, belain anak, ya kan? Belain mati-matian kadang-kadang biarpun anaknya salah, ya. Soalnya anaknya
narkoba nih, nauzubillah min dzalik, narkoba gitu. Ya dia ke sana ke Kapolsek. Pak, ini anak saya masuk Pak. Kira-kira 20 juta cukup nggak Pak buat nebus? Itu saking sayangnya Pak, saking hubungan batin. Dan hubungan batin itu kadang-kadang makin gencar cinta sayang kita kalau anak jauh. Anak sekolah di Dubai, sekolah di Madinah gitu, kangen lihat fotonya, nak, aduh gimana kabarnya nak? Pokoknya dibela-belain. Lain kalau kita lihat anak orang. Kan kita nggak gitu dong. Anak orang nih lewat depan rumah kurus kering gitu, kita nggak akan bilang nih anak kurang makan kali ya, udah gue kasih makan deh, boro-boro, kan pelit semua kan? Enggak, karena bukan anak kita, jadi nggak ada hubungan batin, paham? Cewek lagi. Bukan anak orang, itu daun muda namanya. Lalapan gitu ya. Ya, ini hubungan batin seperti itu. Nah, hubungan batin itu bukan kita yang nyetel. Kita bisa berhubungan batin sama anak mulus, anak kepada kita, kita pada anak melalui jalur Allah. Paham nggak? Karena kita di Allah itu lengkap. Allah ngasih amanat, pasti Allah kasih fasilitas. Nah, gimana? Misalnya gini Pak, hubungan batin sama anak. Kita kecewa sama anak, gitu. Tapi kita nggak kuasa untuk ngomong sama anak bahwa kita kecewa, ya. Atau kita, ya gitu. Nah, yang bisa kita lakukan supaya hubungan batin jalan itu adalah kita ngadu sama Allah. Jangan sekali-kali Bapak kemudian menjadi orang yang benar di mata anak, padahal nggak ada buktinya benar gitu. Nasihatin anak, kamu tuh tidur dari pagi sampai sore, ibadahnya kurang kamu, mau jadi apa kamu? Nah itu Bapak mengambil alih wewenang Allah. Percaya Pak, yakin Pak, kalau Bapak menghadapi kesulitan dengan anak, maka adukan dulu pertama kali ke Allah. Ya Allah, ini kan titipanmu. Iya aku minta, aku tahu. Tapi kau titipkan anak ini. Ternyata nih anak kupingnya tebal, gak bisa dibilangin. Karena aku minta kamu yang memiliki anak ini untuk merubah dia. Doain tiap hari, berubah. Jadi kita namanya tawakal. Nasihatin terus, tapi jangan memvonis. Wah anak kok begini, anak setan kali lu. Jangan divonis. Sama aja Bapak ngatain bapak-bapak setan semua, mbah-mbah dia. Iya mau jadi apa? Ya. Jadi gitu. Jadi gini, ya Allah, kan aku niatkan ini anak mau saya antar ke surga sama-sama saya. Nanti saya mati kan saya maunya dia doain saya gitu. Nah, oleh sebab itu kita mintanya selalu untuk anak ini, susah atau gampangnya pada Allah. Syariatnya jalanin, tapi biasa aja, jangan lebay Pak. Jangan jadi orang yang menimbulkan permusuhan lah sama anak. Walaupun Allah sendiri bilang dalam At-Taghabun 14, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wal auladikum aduwwan lakum. Allah bilang begitu. Ya orang beriman, sesungguhnya pasanganmu, istrimu itu dan anakmu bisa jadi musuh bagimu. Tapi Allah nggak bilang sesungguhnya kamu bisa jadi musuh mereka. Nggak bilang kan? Nggak bilang. Jadi sumber masalah memang akhirnya di hadapan kita dikirim Allah masalah bagi anak dan istri untuk kita menghadapi itu. Tapi kita juga diminta untuk menyadari kita nggak bisa apa-apa Pak. Nggak bisa apa-apa Pak. Ini jangan salah loh. Jadi kalau ada orang bilang, saya itu udah bilangin anak berkali-kali anak nggak nurut. Anak kayak apa itu? Cap apa itu? Ya cap bapaknya. Anak kan cap bapaknya. Jadi jangan itu orang sombong namanya. Tapi yang perlu Bapak sekarang supaya hubungan batin lancar adalah Bapak bilang sama dia, Allah negor batin dia. Juga dibilangin secara syariat, dibilangin tuh anak itu, tapi nggak usah mengharapkan hasil. Ya, apalagi neken anak gitu ya. Awas loh, kalau nggak bangun sendiri, pakai alarm bangun ya, subuh siang-siang terus, wah kacau, hebat kali nih. Lo waktu muda apa gimana? Malah bisa lagi subuh jam 9 pagi.
Ya, jadi jangan so sutil depan anak gitu loh. Paham nggak ya? Biasa-biasa aja. Tapi yang penting kita ngadu sama Allah, sehingga Allah mendapati hambanya ini, kita ini ngakuin kebesaran dia, kebisaan dia, dan ngakuin kebodohan kita. Ya kita nggak punya kuasa, Pak. Terus terang aja, bakal bingung deh kalau ngadepin anak pakai emosi. Bingung nggak? Bingung kan? Apalagi anak zaman sekarang. Bapak lihat, handphone itu pakai password. Kita udah nggak kenal sama anak kita, Pak. Kalau kita pinjam handphonenya gitu, mau ngapain sih? Enggak apa-apa, lihat kita. Toto di password. Kita kasih dia, males-malesan. Terus dihapusin dulu, apa-apa dihapusin, kasih. Dia orang lain bagi kita sekarang, karena kita juga dianggap orang lain bagi dia. Betul tidak? Anak perempuan, anak laki semuanya. Anak saya 5 tahun lalu bilang sama kita, papa mama jangan punya Twitter, jangan punya apa namanya yang Instagram. Kenapa? Udah bukan masanya. Karena Instagram mereka itu banyak followernya, dan kalau kita lihat mereka malu gitu. Itu contoh aja bagaimana kita akhirnya nggak bisa mengendalikan batin itu. Karena kita beranggapan dia harus takut sama kita, harus segan sama kita, dan bisa terus terang segalanya sama kita. Gagal. Betul apa tidak, Pak? Kita kan nggak tahu anak kita. Tahu-tahu Iskandar didatengin sama anaknya, Pak saya mau kawin. Lah, lo nggak ngomong-ngomong dari dulu. Nggak ngomong. Ya betul lah gitu ya. Kita tahu hasilnya doang, ujungnya doang. Jadi anak kreatif di luar. Anak kreatif di luar. Nah, kreatifnya itu kita nggak bisa ngawasin 24 jam. Oleh sebab itu kita butuh yang canggih, bukan CCTV, tapi pengawasan Allah. Oleh sebab itu kita doa. Nah, hubungan batin ini yang mulus ini, kita ke Allah tadi, jalurnya lewat doa. Dalam bab ini sekarang nih, hubungan batin ini, saya mau menjelaskan doa anak pada orang tua dan doa orang tua pada anak. Bisa kalau saling mendoakan, batin nyambung. Saya kasih contoh gini lah. Bapak pernah nggak menjumpai ada orang yang kenal sama Bapak, tiba-tiba datang kepada Bapak berbuat baik kepada Bapak? Apa gitu? Kira-kira pernah nggak? Ya, nggak ini bener, nggak tiap hari ketemu, atau datang. Itu lantaran Bapak malam doain dia. Allah, berikanlah panjang umur pada Pak Tom sesuai dengan keinginannya. Amin. Saya pernah doa begitu. Besoknya dia kirim inilah pesel git sama dia. Dari Almond Tree, 750.000 harganya. Enggak, malamnya saya doain Bapak sama. Apa yang hebat saya? Kemudian doa ini untuk undang lapis legit, bukan. Allah kasih sinar pada hati Pak Tom gitu. Tapi Pak Tom nggak denger. Utama kamu bisa doain ya gitu. Tapi terus Pak Tom bilang, Ustadz Lebaran di duit kan udah banyak, kata dia gitu kan, duit udah banyak, gue kasih kue aja gitu. Itu bukan timbul dari Pak Tom, dari Allah dan dari doa. Karena Nabi berkata, siapa yang doain orang yang dia nggak tahu didoain, orang itu akan lengket. Makanya banyak-banyak doain saya, doain setan semua sih. Ya kan? Ustaz kegendutan tuh gitu. Doainnya baik-baik gitu. Biar saya lengket. Ya, paham ya? Nah, anak juga begitu. Jadi kalau anak sering kita doain tuh, lama-lama dia tuh lengket sama kita. Dan dilarang orang berdoa untuk anak itu doa yang jelek-jelek. Dilarang. Ya. Saya mau bacakan satu hadis dulu. Apa kata Nabi? Salasu da'awatin yustajabu lahunna la syakka fihinna. 3 doa yang Allah langsung ijabah. Nggak ada keraguan kata Nabi. Yang ngomong Nabi bukan yang ngomong Sugeng Purwanto. Kalau yang ngomong Purwanto kita bilang lo dapat dari mana lo? Ya, dan Rawahul Aban lagi anaknya yang bicara. 3 doa kata Rasulullah yang pasti dikabulkan. Tidak
la syakif fihinna. Enggak ada keraguan terhadapnya. Pertama apa? Dakwatul mazlum. Doa orang yang teraniaya. Dalam hadis lain disebut dakwatul mazlum walau kafiron. Bahaya nih Pak. Doa orang teraniaya walaupun orang teraniaya itu statusnya kafir bukan Islam. Tapi kalau dianiaya oleh orang Islam, dia teriak pada Allah, "Ya Tuhanku." Wah, Tuhanku ya. Jangan nyebut Tuhan Yesus. Tuhan, karena Al-Maidah tadi bilang kafir. "Ya Tuhanku, aku disiksa oleh dia." Mati kita, Pak. Fattaqi dawatal mazlum, kata Rasulullah. Fa inna laisa bainahu wa bainal hijab. Karena antara doa orang yang teraniaya dan Allah nggak ada hijab. Allah langsung, nih kontan. Satu. Kedua, siapa yang doanya manjur? Dakwatul musafir. Ini kadang-kadang Bapak terus terang aja nih, yang namanya Ibnu Sabil itu kan musafir juga. Itu sering dicurigai sama kita. Orangnya hitam dari Ambon, ya, datang ke musola. Habis maghrib, antara maghrib dan isya gitu. "Maaf saya musafir, saya perlu duit." Gitu. Lo lagi. Apalagi semoga gitu. Yang dikasih tuman gitu. Padahal doa mereka itu kata Rasulullah dijabah. Nah, yang ketiga, dakwatul walidi li waladi. Doa orang tua kepada anaknya. Jadi sambungan batin bisa menjadi sukses kalau kita banyak doain. Di sini yang sering doain anaknya siapa? Tiap hari. Yang didoain apanya? Sukses, sehat, apalagi? Wah, itu bukan doain anak. Bukan, berikan aku. Hablana min asbatina wa zuriyatina, ya. Berikan aku. Iya. Yang penting begitu. Jadi doanya pokoknya minta sama Allah bahwa memang Bapak gak mampu lah. Ini aku usaha nih, ya Allah. Aku kasih dia harta yang halal, nafkah yang halal gitu ya. Tapi kemudian perjalanan dia, hasil dia itu Engkau yang gerakkan. Jadi kita mesti yakin begitu. Itu namanya tawakal. Nah, kalau udah begitu, insya Allah hubungan batin dekat. Seolah-olah dia tuh akhirnya sama kita kangen terus, Pak. Paling nggak dia nelpon. Pak, gimana kabarnya? Itu dia nelpon itu jangan bilang dia baik, ya gerakin Allah. Ini harus dipercaya, diyakini. Coba dipraktekin deh. Doain anak 7 hari 7 malam. 7 malam enggak, maksudnya 7 hari berturut-turut gitu doain di tahajud Bapak gitu. Ya Allah, jadikan dia pemimpin bagi keluarganya yang soleh, menghindari yang maksiat segala macam itu. Tuh anak nyari Bapak. Halo Pak, gimana kabarnya Pak? Ngomong ada duit nggak Pak? Nggak ada nak gitu. Dia bilang anaknya sama. Anak sama Bapak melarat dua-duanya. Dua-duanya bangkrut dua-duanya. Saya banyak perlindungan ya. Ya boleh semuanya ya. Tapi hubungan itu doa. Jadi dijelaskan oleh Rasulullah doa yang diijabah itu 3 itu. Dan yang paling akhir adalah dakwatul walidi liwaladi. Doanya seorang tua, orang tua dia ayah dan ibu pada anaknya. Maksudnya bukan itu, maksudnya dia minta apa mengenai anaknya itu pada Allah diijabah. Dan dijelaskan di dalam Syarah Muslim di Nawawi ya, bahwa doa orang tua pada anak itu tidak hanya berbentuk permohonan pada Allah, tapi ngomong juga doa. Nah, bangun nak. Kayak setan aja kamu gak bangun-bangun, kayak setan dia. Hati-hati Pak. Itu manjur Pak. Kalau kata bahasa Jawanya mandi. Manjur sekali tuh orang tua. Ya. Jadi hati-hati ngomong soal anak. Jadi jangan berdoa buat kejelekan. Kata Rasulullah, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum
wala tad'u ala khadamikum wala tad'u ala amwalikum. Jangan doa jelek untuk siapa? Untuk diri kalian, anak-anak kalian, pembantu kalian, dan harta kalian. Jangan doa jelek. Aduh, modal gue tinggal dikit nih, ya, gimana gue bisa puterin nih buat dagang. Itu doa buat harta jelek. Udah dipampat sama Allah, krak. Ya. Juga jangan sesumbar, ya. Nabi Ibrahim itu tauhidnya tinggi. Dia tuh waktu jadi nabi, ya, kemudian kan dipuji-puji oleh Allah sebagai sebagai orang yang taat, makanya gelarnya Khalilullah, kekasih Allah. Setiap hari beliau itu memotong itu loh, sapi sama kambing itu 300 ekor disedekahin setiap hari di Babilonia sana. Ada orang bilang, Anda betul-betul sedekahnya bagus ya, berkorban harta ini untuk orang-orang gitu. Jangankan nih ini binatang-binatang, anak juga kalau ini saya korbankan bisa. 10 tahun kemudian dia punya anak, Allah tagih itu. Sembelih anakmu. Kaget gua, kaget. Hati-hati Pak. Hati-hati. Ini mulut orang tua nih betul-betul. Ya. Jangan berdoa untuk yang jelek-jelek. Nah, jadi Al-Quran mencontohkan kemudian doa apa yang bagus buat anak. Mengenai apanya yang bagus buat anak. Tolong buka Quran surat Ibrahim ayat 40 dan 41. Kita sebagai orang tua dan kita sekaligus sebagai anak. Surat Ibrahim ayat 40 dan 41. Ini juga udah pernah saya dakwahkan di sini. Itu contoh doa. Surat Ibrahim ya Pak? Ya, surat 14 ya. Ibrahim pernah mencontohkan kepada kita doa. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Tuhanku, ya, Tuhanku itu kan berarti mufrad ya. Tuhanku Robbi, kalau jamak kan Robana ya. Ya kan? Tuhanku ja'alni, jadikan aku orang yang istiqomah sholatnya, yang mukim. Jadi sholat itu dianggap oleh Ibrahim bukan kebutuhan Pak, bukan kewajiban. Maaf kata nih, kita kan masih kalau nggak kebutuhan kewajiban, betul ya? Ya, sholat tuh bagi kita ini kan kewajiban dulu pertama kan, kedua kebutuhan kita ya. Wah gaya banget kita. Bagi Ibrahim apa? Sholat itu bagiku, kata Ibrahim, kehormatan dari Allah untuk diriku. Karena aku diberi kesempatan untuk bisa sujud padanya. Gitu dong. Untuk para nabi Pak. Beda, jalan pikirannya beda ya. Nubuahnya beda gitu ya. Nah, dia bilang, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Tapi Ibrahim tidak egois. Wa min dzurriyyati. Aku kalau udah muqimas shalah, anakku enggak, ya enggak beres dong ya Allah. Juga anak-anakku. Rabbana, ya Tuhan kami, jadi jamak. Karena udah ngelibatin anak kan. Anak, wa taqabbal doa, wahai yang menerima doa. Maka terimalah doaku. Itu doa buat anaknya. Jadi dia sendiri harus dulu jadi contoh. Maka dia bilang, Rabbi ja'alni muqimas sholati. Tuhanku, jadikan aku yang sholatnya genep, yang gak bakal ninggalin sholat ya. Wa min dzurriyyati, dan juga jadikan anak-anakku seperti itu. Rabbana wa taqabbal doa, Tuhan kami, Tuhannya aku dan Tuhannya anakku gitu ya. Maka terimalah doa ini. Itu doa buat anak pertama. Jadi sekarang Bapak yang belum melazimkan ini tiap hari, baca ini. Tiap hari. Alhamdulillah. Sebagai orang tuh, wah. Sebagai anak ayat selanjutnya. Rabbana ighfirli, Tuhan kami, ampuni kami. Terus ampuni aku, wali walidayya, ya, dan kedua ibu bapakku, walil mu'minina yauma yaqumul hisab, dan orang-orang mukmin pada hari
Hisab. Itu memang doanya futuristik. Doanya menyangkut masa depan. Paham sampai sini? Itu contoh yang baik. Jadi mulai sekarang doanya dua arah. Diri kita, kemudian ke bawah, minta ampun dulu diri kita, ya, Robi Firli, terus Robi Jalni, terus ke anak-anak, diri kita ke atas. Tolong diamalkan Pak ya, diamalkan nih. Udah hafal kan ya? Udah Pak. Robi Jalni mungkin Mas Tuati min suriati Rabbana batu kebal doa Rabbana firi walid, ya udah hafal. Pak Sugeng udah hafal juga kan? Ya, jadi di sini nggak minta macam-macam, nggak minta anak kaya, nggak minta anak apa gitu. Pokoknya anak sholat aja, anak mukim sholatnya. Karena terus terang aja, di antara kita semua ini nggak ada yang pernah melewati mulus anak itu bisa sholat dengan baik, betul ya? Wah, anak ini susah banget dibilangin sholatnya, ya. Malah suruh dia udah di kampus kita masih telepon, saya telepon udah sholat belum? Udah Pak. Kadang-kadang belum. Lohor 2:30 belum sholat. Mesti dibilangin dulu. Ya gitu. Nah dengan doa ini insya Allah Allah ijabah. Ya. Lalu yang kedua, surat ini Pak Luli hafal doanya nih. Surat 46 Al-Ahqaf ya. Ayat 15. Ini hafalkan juga doa ini. Ayat 15. 15 Pak. Ya saya iniin perkata ya. Saya maknai perkata. Wa wasainal insana biwalidahi ihsana. Kami perintahkan pada manusia supaya berbuat baik pada kedua orang tua, ihsana kan. Hamalathu ummuhu, ibunya mengandung dengan susah payah, hamil ya dengan susah payah. Kurhan dengan susah payah. Wa wadu'athu kurhan, dan menyapihnya dan sebelumnya wadu'at nih melahirkan ya. Terus wa hamal ahlu wa fisalahu, melahirkannya sampai menyapihnya itu ya. Salah sunah syahrun adalah 30 bulan ya. Hatta iza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah, dan kalau anak yang dilahirkan itu sampai umur 40 tahun maka sewajarnya dia berdoa. Di sini kan udah 40 semua ya. Udah ya. Pak Ino berapa Pak Ino? 46 ya. Berdoa apa doanya? Lihat doanya. Rabbi auzi'ni, ya Tuhanku tunjukilah aku an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya, untuk dapat mensyukuri nikmat yang Kau telah berikan padaku ya. Terus wa ala walidayya, dan nikmat yang Kau berikan pada dua orang tuaku disyukuri juga oleh kita. Wa an amala solihan tardahu, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Kau ridhoi. Lihat baik-baik. Wa aslih li fi zurriyati. Wa aslih li artinya berilah kebaikan padaku. Fi zurriyati, dengan cara memberi kebaikan pada anak-anakku. Jadi minta diri kita soleh, dan minta juga anak-anak kita soleh. Ini kan doa bagus ini. Soleh itu mencakup amal kebaikan semua Pak, baik dunia akhirat ya. Terus terakhir kata kita, doa di dalam kata apa tuh? Ini itu betul, sungguhnya aku bertobat padamu, ilaika kepadamu, wa ini minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri, patuh tunduk pada peraturanmu. Jadi ada kata-kata wa aslih li fi zurriyati, dan berikan aku kebaikan, juga berikan kebaikan pada anak-anakku. Nah, tolong dihafalkan doa ini ya. Di sini kita minta bisa bersyukur. Kemudian seandainya ada anak kita yang mati duluan,
yang wafat duluan. Maka kita itu senantiasa harus segera minta ampun tiap hari untuk dia. Ini nanti ada pertentangan antara sampai apa tidak doa kita gitu. Itu kan gitu-gitu aja tuh ngomongnya tuh. Ya entar di tahlilan dia apa gitu. Bukan itu yang kita cari. Tapi doa hubungan batin kita ini bisa kita teruskan walaupun dia udah mati. Ntar sebaliknya juga, kalau orang tua mati, si anak yang doain. Sekarang ini dari orang tua dulu kan, orang tua pada anak. Karena ada dalilnya begini, mal mayitu fil qabri fa'illa gorikil mutagawis. Tidaklah mayat dalam kubur itu melainkan seperti orang yang tenggelam, malah mengatakan minta pertolongan. Kata Rasulullah begitu. Nah, kalau ternyata doa udah diberikan oleh bapaknya, ibunya, saudaranya, dan temannya, maka doa itu Allah sampaikan seperti laksana gunung yang kebaikannya adalah berisi dunia dan akhirat lebih baik lagi. Dan dia ridho menerima doa itu. Kemudian doa itu adalah sebagai hadiah baginya. Nah, hadiah untuk orang yang udah mati, anak yang udah mati adalah minta ampun untuknya. Ya Allah, ampuni. Ini ya. Kan kelar. Kita taunya kan dari anak ke orang tua. Sekarang dari orang tua ke anak juga ada. Kita baca hadis nomor 6. Walaupun anaknya masih berani minta ampun. Ya dong. Karena Aisyah pernah tanya, itu bayi-bayi yang baru lahir itu terus mati itu nasibnya gimana katanya. Kata Rasulullah, cuman Allah yang tahu. Kan Aisyah bicara nalar, dosa belum ada. Ya, kalau begitu begini, anak-anak yang sebelum balik mati itu ada juga beberapa hadis bilang jadi wildan, jadi pelayan surga, gitu ya. Tapi kan belum kiamat. Nasibnya gimana dalam barzah? Nah, gitu loh. Ya. Dah? Hadis nomor 6. Dibaca hadis nomor 6. Iya. Kita lihat ya. An Abdillah ibni Aishi, dari Abdullah bin Ayasi, dia berkata, qala Nabiyul Karim sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mal mayitu fil qabri illa kal ghariqil mutagawwis. Keadaan mayit dalam kuburnya tak lain seperti orang tenggelam yang meminta pertolongan. Lihat baik-baik ya. Yantaziru da'watan talhaquhu min abi au umi au akhi au sodiq. Dia menunggu doa dari bapaknya, ibunya, ya kan, saudaranya dan temannya. Oh, berarti yang mati anak ini. Ada ibu dan bapak yang masih hidup. Paham ya? Nah, terus apa kata Rasulullah lagi? Faiza laikathu kanat ahabba ilaihi min dunya wa ma fihi wa ma fiha, maaf ya. Apabila doa telah dipanjatkan untuknya, maka bagi si mayit doa tersebut lebih berharga dari dunia dan isinya. Wa innallaha azza wa jalla la yudkhilu ala ahli kubur ya, min du'ai ahlil ardi amsalal jibal. Dan Allah memasukkan doa dari orang hidup ke dalam alam kubur laksana sebesar gunung-gunung. Lihat baik-baik. Wa inna hadiyatal ahya'i ilal amwas al istighfaru lahum. Sesungguhnya hadiah yang paling berharga dari orang hidup pada orang mati adalah mohon ampun untuk mereka. Tahlil bagus. Tahlilan bagus. Sia-sia. Sia-sia. Tausiah tahlil bagus. Paham? Nah, ya. Buat pengalaman aja, buat pengalaman. Kalau ada teman yang anaknya mati,
Lu tiap hari sekarang bilang, kalau anaknya laki, Allahumma firlahu warhamu wa'afi wa'fanhu. Anak perempuan, Allahumma firlahu. Terusin. Kenapa? Karena kata Rasul, Allah ngantar doa itu kayak gunung-gunung. Gunung-gunung datang pada dia. Dan itu harganya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mereka senang menerimanya. Dan itu hadiah itu yang paling indah kalau doanya berbentuk mohon ampun untuk mereka. Tuh contoh doa. Ini batin nyambung terus jadinya. Nyambung terus batin. Nah, itu doa dari orang tua kepada anak. Yuk kita lihat sekarang doa dari anak untuk orang tua. Surat 71, surat apa? Surat 71 ya? Ayat 28. Ya, ayat 28. Ayat 28 ya Pak Tam? Doa anak ya Pak. Doa dari anak ke orang tua ya. Jadi minta sama Allah. Utamanya anak ke orang tua selalu, walaupun orang tua masih hidup ataupun dah wafat, selalu yang pertama kita ucapkan pada Allah, mohonkan ampun. Karena orang tua kita manusia biasa Pak. Walaupun soleh, banyak salah, banyak lupa, maka bunyinya adalah Rabbighfirli wali walidayya. Dulu, Tuhanku ampuni aku. Kenapa duluan kita yang minta ampun? Terus kita bilang, dan ampuni kedua orang tuaku. Karena salah satu syarat doa adalah kalau kita mau ngomong, mau minta sesuatu, kita mesti minta ampun dulu. Muji Allah, salawat, minta ampun, bersih diri, baru bisa minta. Makanya Rabbighfirli wali walidayya dan seterusnya itu bolehlah disebut waliman dakhala baiti mu'minan dan seterusnya, walil mu'minin wal mu'minat, terus wala tazidiz zalimina illa ya. Tapi kalau mau cukup Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Ya, sama. Kemudian surat Al-Isra ayat 24. Surat Al-Isra ayat 24. Allah perintahkan waqfiz lahuma janahaz zulli minar rahmah. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya, orang tuamu itu dengan penuh kasih sayang. Wakul, dan doakanlah, ucapkanlah apa? Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, surat Al-Isra 11 ayat 24. Rabbirhamhuma, Tuhanku, irhamhuma, sayangi bapak ibuku, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka sayang dan mendidik aku pada waktu aku kecil. Gabungin yang tadi, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh, kan Rasulullah yang ngajarin. Jadi Rabbi yang kedua ini nggak usah disebut Rabbighfirli wali walidayya, terus enggak Rabbi, enggak gitu lagi, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hah? Sambungan dua ayat. Ahlap. Kan udah tahu, aku bilang sambung. Masih nanya lagi ya? Gabungan. Masih SD suruh aja begini. Apa? Masih di SD dulu begini. Ya iya, ya. Jadi ini kalimat dari Allah, berarti lebih layak kita pakai daripada kita pakai misalnya, ya Allah, tolong maafkan orang tuaku. Ya enggak, ini aja Pak. Udah, ini Allah udah mencakup. Pasti kalau dijabah orang tua kita jadi baiklah gitu. Nah, kalau anak doa ini nih sama orang tua, lagi hidup orang tuanya,
orang tuanya otomatis digerakkan oleh Allah untuk lebih sayang sama anak. Namanya sambungan batin. Itu loh. Jangan anak dilaknat ya tiap hari. Ditanya istrinya, si Joni belum pulang. Tahu tuh anak bengal. Didoain bengal. Selamanya sampai mati bengal terus tuh anak. Bangor. Jangan, Pak. Doain yang baik-baik. Ngomong baik terus gitu. Jadi kalau Bapak udah bisa doain baik-baik kepada anak dan orang tua, matinya adem. Enak matinya gitu. Karena kebanyakan orang tuh mati, susah mati itu mikirin anak. Aduh. Mikirin dia punya salah, kita punya salah, dia punya salah, dia belum minta maaf segala macam gitu. Itu aja yang dia urusin selama hidup gitu. Ya. Paham gak nih, Pak? Membina hubungan batin sama anak, ya. Nah, sahabat Nabi Abu Hurairah itu doain orang tuanya untuk bisa masuk Islam. Tapi sering ditolak sama emaknya. Akhirnya minta sama Rasulullah, ya Rasulullah doain dong, ibu saya itu udah saya minta masuk Islam nggak mau terus gitu. Rasulullah doain, besoknya ibunya masuk Islam. Kita dengan dasar ini kita boleh juga kalau kita mau doain kita sebagai anak mau doain orang tua kita untuk masuk Islam, boleh. Ya, kita anak nih. Misalnya orang tua kita nggak sholat segala macam gitu. Boleh kita doain, kita minta Pak Tom, karena kita percaya Pak Tom lebih soleh. Nggak boleh Pak Tom tolong doain dong orang tua, silakan nggak apa-apa. Namanya berwasilah. Ya, dengan kesolehan Pak Tom, kesolehan Bang Aman, ya. Tapi yang ini jangan pasang tarif. Orang tua lo umurnya berapa gitu? 63 juta. Ya komersil ya, nggak boleh ya. Doain aja. Itu ada di hadis nomor 12 tuh. Hadis nomor 12. Ya. Jadi diceritakan di situ dari Abu Hurairah, dia berkata, dulu aku sering mengajak ibuku untuk masuk Islam ketika ia masih musyrik. Pada suatu hari aku mengajaknya untuk masuk Islam, tapi ia malah mengutarakan kata-kata yang tidak aku sukai tentang diri Rasulullah SAW. Kemudian aku datang menemui Rasulullah sambil menangis dan berkata, wahai Rasulullah, aku sering mengajak ibuku untuk masuk Islam, tapi dia selalu menolak dan malah mengucapkan kepadaku kata-kata yang tidak saya sukai tentang dirimu. Maksudnya ibunya itu menghina Rasulullah. Oleh karena itu mohonkanlah pada Allah agar ibuku mendapatkan petunjuk dan hidayahnya. Setelah mendengar penjelasan itu, beliau langsung berdoa, ya Allah berikan hidayah pada ibu Abu Hurairah. Lalu aku kembali ke rumah dengan perasaan gembira, bla bla bla, sampai dia ketemu ibunya bilang syahadat. Abu Hurairah, saya masuk Islam lantaran doanya Rasulullah. Boleh kita minta doa pada orang. Bapak itu dapat yang begini. Oh, sini. Bolak-balik. Salah Bapak ini. Sama. Itu balikin. Surat apa nih? Akhirnya paling baik. Sudah 4 hari belum. Ini udah mau habis ceramahnya, lu belum ngomong-ngomong juga. Jadi gua saran lu beli bodrek deh. Udah dicatat dari sono gitu. Ya, jadi ini pengalaman Abu Hurairah. Kalau kita memang mungkin nggak sanggup mendoakan orang tua kita, ini kan sebagai anak kita nih ya. Ini kondisi masih hidup ya? Kondisi masih hidup. Masih hidup. Sekarang yang udah wafat, oke, yang udah wafat. Yang udah wafat, dasarnya apa? Kita mendoakan. Jadi kita gini loh, ini hadis-hadis ini yang dari anak orang tua sampai pada anak bapak nanti ya. Buat kita juga soalnya nih, manfaatnya buat kita juga ya, sampai pada anak. Kalau kita kan udah selalu kan doain ya. Gitu. Hadis nomor 9. Belum mati udah minta doa. Oke, dari Abu Qatadah dari ayahnya, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, khairu ma yukhallifur rajulu min ba'dihi. Sebaik-baik sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang setelah wafatnya ada 3 perkara. Ya.
salasun. Yang pertama apa? Waladun solihun yad'u lahu. Jadi kalau orang udah mati itu, yang paling baik dia ninggalin 3 hal ini. Pertama, anak soleh yang selalu mendoakan. Kedua, sodakotun jariyah ya beluhu, ya, yang pahalanya mengalir sampai kepadanya. Dan yang terakhir adalah ilmu yang bermanfaat. Wa ilmun yu'malu bihi min ba'di, yang diamalkan oleh orang. Sekarang kita tanya sama diri kita sendiri dulu. Kita ini sebagai orang tua, sekarang ini ya Pak ya, saat ini tanggal berapa nih? 15 Agustus. Bapak udah punya ilmu yang diajarkan pada orang lain belum? Yang orang lain manfaatkan ilmu Bapak. Udah pernah belum? Udah punya belum? Maksudnya nah, orang tuh sebaik-baik orang tuh ngajar Pak. Yang orang ikutin jalan pikirannya kita, ilmu kita diikutin. Itu kalau kita mati, dia masih ngikutin, dia ngajarin ke orang lain, kita dapat bonus dari Allah. Udah belum ditanya, insya Allah. Ya nanti kan dari ngajar. Iya udah ngajar ya, udah. Yang kedua, sedekahun jariyah. Ini kalau nggak punya sedekah jariyah juga celaka Pak. Kita ngomong-ngomong orang suruh sedekah, kita sendiri nggak sedekah. Tapi jariyah, karena sedekah biasa itu nggak jariyah. Sedekah biasa itu ngasih makan itu nggak jariyah. Tapi sedekah jariyah itu satu batu bata buat bangun masjid. Selama masjid itu masih berdiri, belum rusak, dipakai orang, itu batu bata itu ngasilin bonus buat kita. Saat kita hidup sekarang maupun setelah kita mati. Udah belum? Jembatan kita bantu, masjid, jalanan, udah belum? Kalau Jumatan bukan jadi. Tergantung dipakai apa. Kalau dipakai APT. Makanya kalau ada masjid lagi ngumumin kita perlu bangun ini seharga 5 miliar. Saya silakan dibangun. Itu artinya dia lagi mengundang jariyah. Tapi kalau ada orang minta makan, apa bukan jariyah? Jariyah ini asal katanya haji Mengalir. Jalan terus mengalir. Sesuatu yang dimanfaatkan orang banyak dan itu dia nggak habis-habis gitu sampai rusaknya. Ini saya dapat WA atau dari mana? Pondok pesantren. itu lagi diarahkan. Quran berapa sih Pak? 70.000 udah bagus. Punya uang 700, beli 10. Kasih aja ke pesantren. Nih Quran. Kalau dibaca. Kalau itu mah namanya sedekah jariyah suuzon. Nah, selama dia dibaca Pak. Ya terus kan nanti ini lulus kan ada lagi murid baru baca lagi gitu. Kita mati, kaget kita. Lah, lu kamu siapa? Saya surat Al-Anfal. Yang kamu baca, saya nggak baca, saya nggak pernah. Dibaca apa Al-Quran yang dibeli nama kamu? Hitungannya begitu Pak. Seolah kita yang membacanya itu jariyah. Udah punya belum? Udah pernah lah bangun masjid, Pak Tom ada 30 juta lah. Bangun mana TPA nih. Selama kita pakai. Sebaliknya sama, sedekah jariyah juga sama dengan maksiat jariyah. Ada jamaah gaple, ya kita nggak ikutan gaple, nyediain tikernya, bikin kopinya gitu, ya kan? Gaple berlangsung, kita mati, gaplenya masih berlangsung, dapat Pak, rusak. Karena kenapa? Karena dirintis oleh Pak Sugeng. Tikernya udah dibakar kan? Apa? Tikernya dibakar tuh. Bukan buat bungkus lo kan pakai plastik, kayak es mabuk. Nggak, tiker itu. Jadi Pak, gitu Pak. Jariyah itu ada 2, jariyah kejahatan, jariyah kebaikan. Coba Bapak bayangin ya. Mungkin Bapak seneng ngelihatnya. Itu loh, Ting Ting siapa? Ayu Ting Ting. Itu viral sekarang. Cuma 11 detik. Akan gendam. Kalau saya bilang muter ya. Puter, maju, mundur. Yang di panggung dia itu, di panggung di Indosiar atau apa gitu. Itu viral, diikuti di TikTok sama orang-orang. Jadi dia di panggung panggil orang yang nonton, satu cowok di belakang dia. Terus dia bilang sama akan gendang. Gitu. Kalau saya bilang muter ya, dia puter. Cowok diikutin muter.
Enggak, saya ini dikasih tahu juga, akhirnya saya lihat juga. Maju, mundur, ngikutin gaya hubungan seksual. Sekarang itu diikuti oleh TikTok semuanya. Ribuan orang bilang gitu. Akan gendang. Kalau saya bilang itu jariah kemaksiatan. Begitu Ayu Ting Ting mati nanti, semua orang pasti melakukan itu, kena dia. Akan gendang, gubrak malaikat. Akan gendang, gubrak. Paham ya? Itu jariah. Ini kan 17 Agustus. Ya. Yang tahun kemarin, Selasa kemarin itu si Neni. Kenapa? Ya kan ada ini pertandingan gaplek tuh. Nah itu bapaknya suka main gaplek ada di ini tuh. Saya tanya sama Sofian kan juaranya Sulaiman tuh. Ini kapan pertandingan gaplek? Lah udah, anak bukan badut kurang aja deh kok bapaknya kaget. Tapi jadi dia dapat pahala. Sama-sama jariah. Iya. Ya, nah itu. Itu harus kita miliki. Ilmu bermanfaat yang orang lain masih ingat. Jadi gini loh Pak, ilmu bermanfaat itu dia bisa bermanfaat kalau Bapak lihat orang yang ngajarnya. Lihat orang yang ngajar tuh langsung ingat Allah, itu berarti sukses itu orang. Jangan lihat orang terus ingat, wah, gue tahu lo dulu lah, tukang begituan ya. Enggak. Ngelihat orang langsung ingat Allah, langsung ingat Islam gitu. Nah itu berarti sukses. Mesti jadi begitu, mesti ngajar. Nabi disifatin di Al-Quran tuh ngajar terus. Wa tutla alaihim ayatuhum wa yuzakkihim. Itu semuanya kan lagi ngajar, membacakan ayat-ayat Allah dan mensucikan mereka. Jadi ngajar jariah. Terus sedekah jariah. Terakhir, punya nggak kita anak soleh yang malam-malam kita nggak tahu nih kita masih hidup atau kita udah meninggal, malam-malam dia nangis, ya Allah, orang tuaku pasti banyak salah, ampuni mereka ya Allah. Pernah nggak kita melakukan itu sendiri untuk orang tua kita tiap hari, dan nanti kita harapin anak kita doain kita seperti itu? Itu selamat hubungan batinnya namanya, selamat hubungan batinnya. Jangan kita dilaknat sama anak, bapak pelit, sama kakak gue aja dia ngasih sepeda motor, sama gue minjem aja nggak boleh. Taik bapak, udah taik, bapaknya taik. Ada nggak anak yang begitu? Banyak Pak. Ya, Malah ditanyain sama temennya gitu, bapak lo itu duitnya banyak nggak beliin lo motor? Ah, lo jangan ngomongin si taik lah, jangan ngomongin si taik. Kalau bapak udah digituin, jangan harapin hubungan batin sama anak tuh kenceng, gagal Pak, gagal. Makanya karena kita gagal, kita minta sama yang punya anak itu, yang ngasih kita anak. Ya Allah, lurusin lagi tuh anak, ya Allah, aku nggak bisa ngelurusin gitu. Doain jadi wa aslih li wa suriyat. Doa dengan ridho tuh. Iya dong. Doa dengan marah. Nanti itu habis. Ya, nah dasarnya ini, makanya doanya anak kemudian. Apalagi anak itu kepada kita minta pada Allah begini, ya Allah ampuni dosa kedua orang tuaku. Nanti nasib kita di hari kiamat Pak, nasib kita ini orang tua dinaikin derajatnya, kelasnya dinaikin. Kita kaget, loh aku kan kayaknya maaf ya Allah ya, maaf nih nggak pernah berbuat baik nih aku gitu. Anakmu tiap hari minta ampun buat kamu. Lantaran anak kita minta ampun buat kita, dan lantaran kita minta ampun kepada Allah untuk orang tua kita, gitu, maka orang tua kita dinaikkan derajatnya, kita dinaikkan derajatnya juga. Heran kita nanti. Hadis nomor 3. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla meninggikan derajat seorang hambanya yang soleh di surga, sehingga hamba tersebut bertanya, ya Rabb, bertanya dia, bagaimanakah semua ini bisa menjadi milikku? Allah berfirman, bi istighfari walidika lak, karena istighfar anakmu untuk dirimu. Pak, sekarang rayu anak Pak. Kalau perlu sogok Pak, tolong dong doain Bapak supaya Bapak diampunin. jangan mancing laknat anak pada Bapak. Itu yang nggak beres dah. Rayu Pak, apalagi kita masih hidup nih buru-buru. Kalau dia nggak biasa dari sekarang minta ampun buat kita, apalagi kita udah mati. Abis finish Pak. Mau lo terkenal kayak apa,
finish saja. Anak yang dipikirin apa? Kapan bagi waris, Bu? Tai lo, Bu. Urusannya gitu kan. Tapi kita nggak mikirin nasib kita. Mau bapak dipukul pakai apa, mau malaikat, terserah aja urusan dia. Tapi dampaknya begini. Apa? Kan doain bapak kan, terus bapak kasih duit. Jadi setiap Pak mau doain kan. Wah, nyogok untuk kebaikan itu boleh. Iya, tapi jadi ini tidak dia. Iya, kan Pak. Pak doain bapak dong. Duit dulu dong. Perkiraan ini Dulu. Nah ini gini. Kalau yang udah remaja sih, dia kan, Bang doain bapak supaya nanti bapak kalau masuk surga, nanti dikasih duit dah. Yang bapak ceritain ini syariat loh. Nabi kan pernah punya sahabat yang masih lugu dari Badui. Dia datang. Nabi lewat. Hei Muhammad, duit. Nabi itu karena dia orangnya ramah ya Nabi ya. Duitnya sedikit lah dikasih. Kalau sekarang 20.000. Nih begitu. Maki-maki Nabi. Katanya Nabi, kok cuma segini ngasihnya segala macam. Wah, marah gitu. Umar udah mau menghantam aja. Diam. Oke. Biarkan dia pergi. Nabi masuk ke dalam rumah, nanya, ada persediaan uang? Ada kata gitu. Panggil lagi. Orang itu diajak masuk ke rumahnya. Ini saya kasih lebih. Kasih kalau sekarang 100.000 gitu. Tapi habis saya kasih ini, ya, kamu tolong perbaiki akhlakmu, ya, kepadaku di depan sahabat-sahabatku. Karena kamu tadi melaknat aku di depan sahabatku. Udah dia keluar lagi. Nabi, wah dermawan ngasih saya segini gitu. Itu Nabi nyogok apa enggak? Nyogok. Untuk kebaikan nggak apa-apa. Dia takut dimintain duit terus. Padahal efeknya di surga nanti derajatnya naik kan. Itu dia boleh, silakan bayar ya anak. Nah sini nak, saya kasih 5 juta. Tolong doain ampunin bapak. Ampun. Besok tuh orang bilang udah habis pak yang 5 juta. Betul, ada satu lagi kalau kita bapaknya kulit itu di tempat hajatan deh. Gila. Ya Pak, jadi ini penting. Kebiasaan anak doain ampunan buat kita itu dari sekarang kita latih. Jadi kalau kita mati, dia udah biasa. Dia udah biasa gerakin. Kalau sekarang dia nggak peduli sama nasib kita. Kita ini banyak dosa, tapi dia nggak bilang sama Allah, ya Allah ampuni, maafin kesalahan orang tua kalau ada. Lagi kita hidup dia nggak biasa begitu. Insya Allah waktu mati lebih nggak biasa lagi. Udah dikubur tuh bapak. Aku tuh siksa apa enggak? Tanpa peduli, nggak kesian sama kita. Bapak panjang umur nggak? Abang doain tapi duit dulu. Ini pikirannya begitu terus ya. Pikiran Yahudi dia. Ada transaksi dalam itunya tuh. Iya Pak ya. Nah jadi itu efeknya kalau anak minta ampun buat kita, nanti kita diangkat derajatnya oleh Allah. Kita heran, aku nggak memiliki ini semua kok waktu di dunia gitu. Kamu diistighfari sama anakmu loh tiap hari. Ya aku yang kesian sama kamu, kesian sama anakmu. Itulah sifat Allah Ghafur. Malah lebih sadis lagi ntar hubungan kita dengan anak itu di bab lain itu. Allah tuh nggak lihat kesalahan kita lagi pernah apa. Kalau anak yang bela langsung Allah masukin surga. Padahal kita ini bukan mau ke neraka nih banyak dosa. Tapi anak bilang, loh saya kemarin kok berbuat itu orang tua saya, kata anaknya begitu, protes di surga itu. Dia ambil sama Allah langsung, udah nggak dihisap lagi. Itu juga ada kejadiannya di bab lain tapi. Jadi ingat Pak, doa ini penting. Doa itu kan batin Pak, batin. Tapi kalau kita nggak biasain ini sekarang ya, makanya mungkin ya mohon bapak masih punya utang sama orang tua bapak yang udah meninggal sekarang. Nggak tiap hari Robert Fedi wali waridaya, Allah maghfirlahu warahmu wafi wahnu. Tiap hari. Saya di rumah tuh sampai bosan kalau saya jadi imam tuh sampai bosan kali orang. Pokoknya kita nih ke mama, ke papa, ke mertua semuanya, ayo kita doain mereka gitu. Karena mereka sekarang lagi dinaikin derajatnya. Orang tua bapak ini kalau bapak doain ampunan aja, kan dinaikin derajatnya menurut hadis ini. Naik derajatnya terus gitu. Mereka heran terus. Makanya mereka kalau kita doain sering-sering begitu, ngarepin kita cepet datang. Ya kan? Mati dong kita. Tuh anak nih gue penasaran nih anak kok rajin doa, sekarang kayak apa sih mukanya?
Terus dia ngomong sama Allah, ya Allah, anakku yang rajin doa itu tolong panggil sekarang dong ke aku. Masukin ngelewat dah. Saya ada teknik juga nggak memberikan secara langsung. Gimana? Kalau ada tausiah yang mengenai orang tua gitu, harus begini-begini, saya kencengin pas ada anak-anak. Oh, iya. Jadi jangan pakai di ini. Lu udah mengerti dah, bapak lu gitu begini. Iya. Paham. Untuk orang masih apa punya orang tua harus begini lah gitu. Iya. Ya. Nah, gimana solusinya supaya kita bisa saling doa? Anak doain kita tuh rajin doain orang tua. Udah gini aja. Kita sama anak doain kita doain anak. Gimana? Ya, harus sama-sama ridho. Ridho itu artinya senang. Harus sama-sama ridho. Tiap hari ridho aja. Jadi kalau anak bangun tidur itu jangan diserbu, Pak. Udah bangun, ya kita syukurin bangun. Jangan bangun cepetan. Orang udah kemana lo baru bangun, iler. Nah, jangan gitu. Jadi anak jangan dikasih dendam sama kita. Bangun, nah, alhamdulillah. Saya sampai sekarang kan masih kesulitan dengan anak saya yang laki-laki. Kalau subuh gitu. Akhirnya saya mengorbankan udah hampir berapa bulan nggak ke masjid subuh itu untuk ngimamin dia. Apa yang saya lakukan? Assalamualaikum. Orang beriman, anak beriman, peluk-peluk. Bangun nak. Langsung 5 menit lagi. Ya 5 menit ya, 5 menit kita qobla dulu. Selesai itu, bangun nak. 5 menit lagi, bujotos. Berat Pak. Enteng apa lo? Kita udah doain tuh anak beriman pertama. Lama-lama anak siapa lo? Ya, hadis nomor 11. Hadis nomor 11. Ya, kita lihat. Apa kata Nabi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sakhatil walidain." Jadi kita sebagai orang tua kalau mau didoain anak dan kalau mau anak doain kita kasih ridho dulu sama tuh anak. Tiap hari. Kalau anak malamnya pernah buat salah sama kita, apa kita marah, pagi anggap nggak ada. Pagi ridho aja. Kita masuk kamar anak untuk bangunin misalnya, atau ngelihat si anak keluar buat subuh, setelah subuh, keluar dari kamarnya, langsung bersyukur. Ya Allah, anakku masih hidup, alhamdulillah. Ridho dulu, senang dulu, ridho dulu. Maka kalau kita ridho, apa kata Nabi? Ridallaha fi ridal walidain. Kalau kita ridho, Allah memberi ridho pada tuh anak. Paham nggak? Orang tua ridho sama anak, seneng nih. Anak dalam wilayah keridhoan Allah. Orang tua marah sama anak, suatu. Anak dalam wilayah kemurkaan Allah. Hati-hati loh. Manjur ini. Jadinya kita ridho, Allah ridho sama anak. Kita marah, dendam sama anak, Allah memberikan kemurkaan pada tuh anak. Tuh anak kan, ya Allah, makhluk lemah Pak. Anak kita. Nih, kalau udah begitu, udah bisa ridho, sama-sama ridho. Anak kalau diridhoin sama orang tua, lihat kita senyum pertama kali, ketemu di pagi hari gitu, dia senyum juga. Enteng pergi keluar rumah. Akhirnya lama-lama, ya kita minta, Papa doain kamu terus loh. Jangan lupa ya kamu doain Papa juga. Ya, saling doa. Tapi ciptakan ridho dulu. Ya. Jadi anak jangan dibenci. Masa saya gitulah. Anak jangan dibenci. Jangan. Lebih pengalaman kita daripada dia kok. Jangan dijajarkan dong kalau diskusi. Ya. Kita yang mesti bimbing dia. Ya. Jangan bilang begini sama anak. Mikir dong. Nanti dia bilang, kan Bapak lebih tua. Bapak yang mesti mikir. Paham gak Pak? Jangan latih anak dengan sesuatu yang dia juga nyurang dia. Apaan sih kok suruh mikir? Jangan bikin bapak lu kan
Ustaz lu. Saya nggak pernah ngomong gitu. Enggak, Mas. Saya dakwah apa adanya, Pak. Saya nggak pernah pakai kostum. Bener serius. Nggak, apa nggak pernah komplain saya sama gitu-gituan. Yang bikin malu Bang Ustaz. Ya, pertama itu. Jadi kita timbulin ridho aja sama anak. Kita anggap aja anak itu memang Allah yang kasih. Barangnya Allah titipin nikmat berupa anak ini. Ya udah, jangan ada benci. Karena kalau ya kita lihat aja yang bab kemarin. Kalau kita ini benci sama anak lantaran anak itu berbuat kemaksiatan atau jahil atau segala macam, itu kan juga dari kita, dari pengaruh kita. Maksud saya ngaca gitu loh. Apa kita dulu baik-baik aja waktu remaja, malah pangoran kita kali, ya kan? Makanya. Iya. Kecuali kalau kita dulu itu kita sejak kecil udah hafal Quran gitu ya, anak kita bandel, kita boleh protes sama Allah. Kok jadi bibitnya begini, bibitnya kan cakep, kok pohonnya begini gitu loh, ya kan? Jadi jangan dibenci, anak disenengin terus gitu. Nanti dia luluh hatinya, karena yang meluluhkan Allah. Ya Allah, wa aslih li wa zurriyati, berikan keturunan yang baik ini. Ya Pak ya, jadi kita bersandar sama Allah sekarang nih, kalau soal anak, jangan so tahu. Ya, saya punya metode yang bagus nih dari Edward de Bono. Berpikir untuk anak adalah itu kampungan semua itu teori. Enggak serius Pak, udah baca bukunya tuh. Siapa tuh? Nasbait Megatrend 2000 segala macam. Enggak keruan, udah jauh dari agama itu. Ya, tapi ini Rasulullah membimbing, ridho dulu. Kalau Anda ridho sama anak, Allah ridho sama tuh anak. Kalau Anda marah sama tuh anak itu dalam wilayah kemurkaan Allah. Kan gawat nih hadis. Jadi nimbulin supaya bisa saling doa. Yang kedua, kalau supaya bisa saling doa, jangan saling menzolimi. Rasulullah waktu haji wada bilang, anak dan orang tua jangan saling menzalimi. Di khutbahnya itu. Nah, contoh menzalimi begini. Ada anak suka kasar sama orang tua. Itu zalim nggak? Zalim. Orang tua yang dikasarin diem aja, nggak berdoa juga, nggak memperingatkan juga. Artinya dia membiarkan kemungkaran. Dua-duanya sama-sama zalim. Itu rumah nggak ada malaikat rahmat masuk tuh. Ya males lah gua. Jadi jangan dibiarin. Jangan dibiarin. Ya. Saya pas Sugeng ditanya sama orang, Denny pulangnya jam 4 pagi terus katanya, biarin aja dia tugas Jangan. Harus dilihat bahwa orang lain memperhatikan keluarga dia, berarti dia juga, oh dia ngecek nih, bener gak Denny begitu? Gitu. Kalau doanya kita tapi sambung bicaranya ibunya bisa nggak? Bisa aja, kan ini dua orang tua, bisa aja. Cuma memang di sini kan peran ayah itu begitu. Dia sebagai kapten rumah tangga. Kalau ibu kan disebut dengan madrasatul ula, mendidik yang awal gitu loh. Ya, memang kita juga jangan serahkan bulat-bulat pada istri. Istri itu tukang bohong. Kadang-kadang dia menjauhkan anak dari Allah. Nyuapin, anaknya belum dikunyah gitu. Ada polisi tuh, ada polisi. Cepetan. Jadi Allah lebih rendah dari polisi gitu. Paham nggak? Dia juga suka bohong kalau tidurin. Nina bobo, Nina bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk gitu. Nyamuknya bilang gue difitnah, gue kapan gigit dia? Macam-macam lah itu. Ya. Nah, jadi bini kita itu mesti kita bilangin juga lo kalau nyanyi yang benar. Nyanyi buat anak yang bener lah, ya kan? Sekarang lagu-lagu sekarang juga jangan dipakai tuh. Hei sayangku, hari ini aku cantik kawan. Lebih gila lagi tuh lagu. Ya. Nyari yang bagus lah lagu. Gitu Pak. Ya, jadi boleh kita titipin ke istri nasihat ini, asal kita bilangin nasihatnya lo yang bener. Istri kita kalau kita suruh ngedidik anak bikin PR, luar biasa galaknya lebih dari kita. Cepetan. Wah, tulis. Pulpanya rusak, beli. Wah. Gila itu istri. Ya. Nah, itu nimbulin anak dendam. Anak gak ridho sama kita.
Akhirnya sama dengan begini, kita terlalu galak. Jangan nonton TV. Ya. Lalu dia ngendap-ngendap keluar. Dibolehin nonton TV di tetangga gitu. Maka dia akan punya rumus, kalau orang soleh kayak bapak saya, itu kerjaannya ngelarang nonton TV. Orang yang nggak sholat boleh nonton TV. Jadi lebih baik orang yang nggak sholat, kan gawat kalau sampai begitu kesimpulannya. Ya, tahu nggak? Jadi kita mesti lebih cerdik. Ya, mohon pertolongan Allah selalu. Gitu. Ya, ini bukan nasihatin nih Pak Tom ya. Pak Tom anaknya udah 6, ini 9, ya kan? Tapi kita lihat Islam tuh seperti itu. Kita sama anak nggak akan sanggup untuk mengadakan perbaikan kalau tanpa pertolongan Allah. Gitu loh. Itu maksudnya. Poinnya itu poinnya. Ya, ya nggak Pak? Tinggal masing-masing ini jalaninya. Ya. Nah, itu contohnya orang yang anak sama orang tua yang anaknya zalim, orang tuanya zalim. Lihat hadis nomor 8. Salasatun qad harramallahu alaihil jannata mudminul khamri. Yang pertama ya, 3 orang yang Allah haramkan masuk surga, yaitu pertama orang yang suka minum khamar, yang kedua dayus. Wal aku tuh orang yang durhaka pada orang tua. Dayus itu orang tua yang nggak punya cemburu, nggak mau ngebetulin kemungkaran di rumah tangganya. Pulang kantor, istrinya lagi di halaman belakang sama Pak RT. Oh Pak RT, teruskan saja, nggak apa-apa. Istri saya bisa didemak-demak kok gitu. Marah dong. Misalnya. Baju lu kurang seksi itu. Itu mau nonton bininya. Ya, ada anak kita perempuan pakai tank top apa-apa gitu pulang dari diskotik jam 2 malam gitu. Kita bukain pintu. Lain kali bilang kalau jam segini bangunin papa aja. Bukanya dilihat, kamu nih kemana aja? Dari mana? Gila kamu. Boleh lah kalau orang begitu. Jadi dayus. Nah dua-duanya sama-sama zalim. Dia nggak peduli sama anak istrinya mau jadi apa. Anak durhaka juga sama orang tua. Udah. Tinggal tunggu itu pecah itu kapal. Hah? Apa? Pusing. Lo enggak, kan begitu logisnya begitu. Jadi memang kalau nggak biasa kaku Pak. Misalnya kita bilang sama anak, nanti jangan lupa ya abis sholat kamu doain papa. Anak janggal, anaknya janggal. Kita seolah memarkup gitu. Kan kalau melalui ibunya dulu bisa sampai ke ibunya dulu, enaknya dengan nerusin. Kalau langsung kita terus, wah kayaknya kita malah kebanyakan jadi susah. Dia maju dia. Nah, kenapa? Ya untuk membilanginnya kan kalau kayak anak cewek agak gampang. Oh iya, naratif. Pak Tom, ini tanda bahwa batinnya rusak semua nih. Batinnya pada rusak semua. Makanya ada hubungan batin tuh begitu Pak. Ya. Nanti insya Allah kalau udah saling mendoakan, itu namanya kangen itu rutin Pak. Rutin. Dari kalau ketemu itu ya Allah, Masya Allah. Kerasa. Beda kalau nggak pernah doain. Anak nggak pernah doain orang tua nggak pernah doain anak. Itu hubungannya hubungan formal Pak. Walaupun ada hai, tapi hubungan formal. Gitu. Nggak mendalam gitu. Jadi kita mau anak ini ikut kita di surga. Kita ikut bapak kita di surga. Itu masalahnya itu. Yang Allah udah janjikan kemarin, atur ayat 21. Jadi kita mesti mewujudkan itu. Karena tugas kita balik ke sono. Gitu. Bersama keturunan. Jangan egois. Bapak sendiri masuk surga, anak istri manggil-manggil kan di neraka. Sorry gue udah sama bidadari nih. Bidadari gue 72, lu udah gak kepake gitu. Apkir gitu misalnya. Gila kali gitu. Jadi semua mesti masuk ke sana ya. Jadi kita kan tahu di sana tetanggaan kan. Syukuran pengajian Nurul Iman di surga gitu ya. Bapak saya undang. Insya Allah bapak saya undang ya. Awas lo kalau nggak datang lo.
Kenapa nggak datang? Gue digosong di sana. Kan kacau kan? Kacau, pengajian kok masuk neraka. Kan heran. Heran kan? Dah itu aja deh. Sementara ya, jadi yang terakhir ya, ajarkan anak berdoa lah. Itu nanti Bapak bisa lihat di hadis nomor 10, nomor 7, 13. Cara-cara ngajarin doa anak. Kadang-kadang anak itu mesti dibimbing doanya. Doa utamanya adalah minta ampun buat kita. Tapi ada di sahabatnya ada anak berdoa nih di zaman Rasulullah. Ya Allah, aku minta surga dan minta ada istana putih di samping surga, ada ini. Nah, diajarin sama orang tuanya. Jangan begitu, minta surga aja cukup. Karena kalau udah masuk surga, segala yang kamu minta akan terpenuhi gitu. Jadi jangan didetail minta surganya. Ya. Itu juga pelajaran buat kita, jangan minta yang macam-macam buat anak. Ya Allah, jadikan anakku menteri, jadikan anakku hartanya banyak. Enggak usah, Pak. Udah kebayang. Tapi ini gini, ya anak kalau dididik di apa ya pesantren atau sekolah madrasah atau ini secara tidak langsung gurunya juga mengajarkan ya anak harus rajin melakukan orang tua. Iya. Jadi nggak juga misalnya orang tuanya ada ini si ada guru-guru yang Ya itu di mana Pak? Sekarang saya di jamaah sini saya ngomong begitu. Ya. Karena kita orang kota Pak. Kita nggak ngebiasain. Kalau kita jadi imam tiap hari di rumah itu kita yang doa, anak yang aminin. Itu nggak menjamin anaknya bisa doa loh. Jadi dia juga harus ditimbulin kesadarannya bahwa kita tuh saling bantu ya. Kamu kalau mau bapak itu baik-baik di dunia ini, cukup hidupnya, panjang umurnya, kamu doain. Bapak juga doain kamu sukses, gitu. Jadi memang harus dibilangin di jamaah sini. Ya. Nah maksudnya kalau anak kita ya di sekolah ngaji gitu. Iya, udah dibilangin kan? Iya, itu anak kita. Nah sekarang bapak-bapak ini kan anaknya nggak ada yang di pesantren, jarang di pesantren nih. Ya, jadi Bapak Agus mungkin sama ini dulu. Harus Ya saya bilangin, iya kan? Gitu Pak. Ini ada yang mau dibantah nggak? Pak Tom, mungkin ada yang mau dibantah? Sebelum saya tutup, apa mau ditambah, dibantah? Mengenai ini, mengenai hubungan batin. Kita minggu depan hubungan amal, hubungan perbuatan antara kita dengan anak. Ini satu lagi kontak batin bukan sih? Kalau misalnya ini maaf aja, saya tuh ya sama anak tuh kalau diminta tolong ya, misalnya jemput, alhamdulillah saya nggak pernah nolak apa dalam arti kata ya, ketika saya sama anak juga juga kan merasa juga senang ya. Iya. Makanya ya saya kalau misalnya maaf aja nih, kalau masuk itu, ya anak-anaknya misalnya berangkat sekolah, suruh naik ojek atau gimana. Kalau saya nggak, walaupun saya kerjanya tetap saya antarin. Iya itu buah dari batin itu kan, itu bentuknya kasih sayang itu. Iya. Tapi Pak Sugeng juga kalau lagi bonceng anak kan gini ngomongnya, jangan lupa bayar loh. Jangan telat bayarnya, tanggal 25 ya. Komersil apa anak. Betul nggak begitu? Ya, iya. Itu namanya kasih sayang yang transaksional. Ada transaksi di situ. Nggak apa-apa. Udah kerja aja, pas udah kerja kita kan jadi MC. Aja duit tuh. Pak mau transfer apa? Cash gitu. Separuh transfer. Iya, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Itu yang mempererat hubungan anak-anak sama orang tua, ya salah satunya mungkin cara sholat berjamaah dengan anak itu lebih bagus. Betul. Jadi gini, anak kita kasih tahu, kamu minta sama Allah supaya papa panjang umur. Jadi kita hadapkan pada Allah anak itu. Jangan kita hadapkan pada diri kita. Kita nggak ada apa-apanya Pak, nggak bisa apa-apa sebenarnya. Cuman kita ayo belaga-belaga wibawa gitu kan. Kok kamu dibilangin papa ini pengalaman. Wah, pengalaman apa? Pengalaman curang. Betul nggak? Ya. Bukan saya nganggap bapak-bapak jelek, enggak. Tapi mendidik anak itu ada standarnya dalam Islam. Jadi kan banyak yang mesti tinjau kita. Ya. Kita berdoa sudah, kemudian contoh itu udah, komunikasi udah. Kita bicara hasil, sekarang misalnya belum maksimal. Iya. Kan banyak yang mesti ditinjau. Iya. Ada sebelum pengaruh orang tua, pengaruh banyaklah asupan atau segala macam. Nah ini gimana nih kita itu? Apakah kita komunikasi kepada Allah kurang, atau tawakalnya kurang, atau apa nih? Iya betul. Kalau kita bicara hasil ini. Iya betul gini kan, Allah mengabulkan doa itu tidak seperti yang kita pikirkan. Atau Allah pengabulan doanya
caranya dengan memberikan yang lain yang nggak ada yang kita minta, tapi itu lebih baik daripada yang kita minta gitu loh. Jadi kita sebetulnya harus yakin dulu bahwa kita pasti dikabulin doa, pasti dikabulin, gitu, pasti dikabulin. Apalagi mengenai anak, udah pasti, gitu. Kalau kita bicara flashback lagi ke pengaruh orang tua, kan jadi kita terhadap apa permintaan kita. Ya makanya kan dalam setiap doa itu selalu ada ampuni aku, ampuni anakku, ampuni aku, ampuni orang tuaku gitu loh. Terus dan jangan pernah bosan berdoa. Jangan pernah bosan berdoa. Gitu ya. Nabi Syuaib juga berdoanya begitu. Aku tidak letih dan tidak pernah bosan berdoa padamu. Inni masaniyat turu wa anta arhamur rahimin. Aku ini lagi ditimpa mudarat dan kau yang maha penyayang. Lagi maha penyayang. Jadi Nabi Ayub mensifatkan Allah, pasti engkau menyayangi semua makhluk. Sedangkan aku lagi sakit. Gak ada kata-kata minta sembuh kan? Nah gitu juga. Ya Allah, engkau maha mengatur segalanya, termasuk mengatur anakku. Anakku nakal tuh. Dah titik. Jangan minta mulu kata Allah. Minta mulu kapan ngasihnya lo kan gitu. Iya ya, diintensin aja, intensin. Dan kalau bisa, karena kata Nabi akrabul abdu ya ila khalqihi fi sujudi. Jadi seakrab-akrabnya seorang hamba dengan Allah itu pada waktu sujud. Maka perbanyak doa pada waktu sujud. Makanya jangan di sujud akhir di sholat sunnah. Entar sayang sholatnya, ya. Karena dalam doa Bapak bisa saja Bapak kemudian doa dalam berbagai bahasa gitu, yang akhirnya menggugurkan secara fikih sholatnya itu. Di sujud syukur, di sujud apapun di luar sholat silahkan. Habis zikir, habis sholat witir segala macam, sujud tiba-tiba yang lama. Puji Allah subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim. Yang banyak dulu baru akhirnya nangislah. Ya Allah, Engkau ridho enggak sih sama aku ini? Tapi dari di sujud Bapak itu. Jadi bukan sambil begini, gitu ya, begini boleh kalau minta sesuatu itu. Tapi seakrab-akrabnya seorang hamba dengan Allah itu pada waktu dia sujud kata Rasulullah. Maka perbanyak doa. Nah kan gitu anak Bapak perintahnya. Makanya di sujud Bapak itu bisa sampai setengah jam Pak sambil nangis. Gak apa-apa, gemeter gak apa-apa. Sehat kok. Minta doa di situ. Ya. Ketawanya doa kita itu supaya kita nggak suul adab kepada Allah, nggak beradab jelek itu. Kita tuh jangan buru-buru minta sesuatu yang kita harapkan itu. Nah, berkacanya dari Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu sebelum minta ampun itu, seseorang itu nggak ngomong dosanya dulu, tapi dia ngakuin dulu bahwa Allah itu lagi kita dosa aja masih ngasih nikmat sama kita. Abu ulaka bi nikmatika alayya. Aku akuin dah bahwa nikmatmu tuh terhadapku banyak sekali. Wa abu bi dzambi, tapi aku juga datang kepadamu dengan membawa dosa. Faghfirli, maka ampuni aku. Jadi beradabnya begitu. Sebut nikmatnya dulu. Waktu kita lagi jaya-jayanya dan lupa sama dia, kok nikmatnya tuh ngalir juga? Kok kita akuin? Kok sekarang tiba-tiba datang bawa dosa? Kan gak sopan. Makanya Nabi ngajarin, Abu laka bi nikmatika alayya wa abu bi dzambi. Dah, gitu. Habis doa begitu satu hari jangan merasa bersih, terus digempur Allah. Baru ngomong soal anak kita gitu. Ya. Ada lagi tambahan? Dari Ustaz Agus ada tambahan? Ini mengenai hadis nomor 11 ini. Ya. Ini sangat berat. Dari ridhonya Allah daripada ridhonya orang tua. Ya. Keterangan kita walaupun sebagai orang tua adalah seorang manusia. Iya. Yang penuh dengan ada hawa nafsu di situ. Iya, iya. Terus? Jadi bertolak dari pengajian sebelumnya bahwa perbedaan memaafkan dan ridho adalah sangat ada
benang merahnya gitu loh kan. Nah, jadi kan ada momentumnya kita nggak ridho terus kita maafin. Nah, di posisi kita nggak ridho ini kan ada akibat kepada anak. Nah, Ada akibat, ya. Hah? Iya, benar. Kan kita khawatirkan ini terjadi Iya, sebagai orang tua, walaupun bagaimana bottom line-nya dia nggak mau itu anak karena emosi gitu loh kan maksudnya. Nah, sekarang bagaimana supaya kita ini menjaga apapun kasusnya, ya kan, selain itu dia melakukan dosa besar, maksiat, menjaga keriduan kepada anak ini gitu loh. Ya. Kalau orang tua pun juga ada yang subjektif. Kalau dikasih duit baru ridho, misalnya, atau hal-hal yang menyenangkan dia sangat subjektif, ya kan? Wah ini lagi kena duit gitu loh misalnya. Kita lihat dia berduit, ya kan? Ganti mobil, ganti ini, gue lo nggak pikirin gitu kan dasarnya. Itu dengki, Pak. Baper banget tuh. Iya, paham. Sebagai seorang manusia, walaupun sebagai orang tua, bagaimana menjaga, memaintain keridoan ini gitu loh. Ya. Ada doa tertentu nggak untuk ini? Gitu. Ada. Selalu ridho sama anak ini gitu. Iya, ada, Pak. Kita gini, Pak ya. Bapak mau nggak senantiasa diampuni Allah? Bapak mau nggak diampuni Allah? Mau. Jawabannya pasti mau. Syarat untuk diampuni Allah, Bapak itu nggak punya nyimpen kesalahan orang lain termasuk anak di hati Bapak. Sedetik pun. Syarat. Itu ada di Quran, bukan saya yang buat. Syaratnya. Mengikuti sifat Allah itu. Iya gitu kira-kira. Gitu kira-kira. Jadi kalau Bapak masih nyimpen kesalahan orang, itu Bapak bukan orang baik. Bapak orang salah. Kok kuat nyimpen kesalahan orang di sini? Kok kuat? Bak sampah. Bak sampah. Buang aja gitu. Termasuk pada anak, walaupun dia maksiatnya gede gitulah. Itu secara samar ada di At-Taghabun ayat 14. Buka surat 64 ayat 14. Surat 16. Surat 64. 64. Iya, ayat 14. Ya, At-Taghabun ayat 14. Buka yang lainnya buka semua. Ya, ini saya 64 14. Saya menguraikan ya per kalimat ya. Kepada orang beriman, Allah menyuruh apa? Allah mengisyaratkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya. Terus pakai khobar inna. Sesungguhnya. Jadi nyata ya. Inna min azwajikum, sungguhnya istri-istrimu itu, ya, wa auladikum, dan anak-anakmu itu, aduwwal lakum, bakal menjadi musuh bagimu. Musuh itu berarti Bapak gak seneng kan sama dia, lantaran dia bermaksiat atau apa itu ya kan? Ngeselin, ya. Bapak simpen di sini, Bapak pendendam. Kenapa disebut pendendam? Karena kata Allah, cukup sikapmu itu fahzaruhum, waspada, hati-hati, lihat baik-baik. Habis hati-hati apa? Wa in ta'fu, kalau kamu maafin, wa tasfahu, kamu maafin, wastaghfiru, kamu maafin, fa innallaha ghafurur rahim, Allah terhadap kamu Maha Pengampun. Tapi kamu dendam, nggak ridho, Allah terhadap kamu nggak nerima kamu mohon ampun. Beres dah. Habis loh, sama-sama hancur keluarga. Jadi tetap jadikan dia sebagai aset yang Allah kasih sama kita. Penuh kesalahan, kita nggak sanggup, ya Allah betulkan dia. Begitu anak bangun pagi lihat dia, sini, ayo makan dulu. Jangan buru-buru pagi. Lu semalam belum minta maaf sama papa, anjing lo. Rusak tuh dunia ini. Ya, itu caranya. Jadi jangan nyimpen kesalahan anak, biarin aja dia begitu. Dia bukan anjing, anjrit. Anjriting, pakai ing, berarti sedang anjing gitu. Paham ya Pak ya? Kalau Allah Maha Pengampun bagi kita itu, asal kita itu terhadap istri dan anak, pertama fadharuhum, ya udah,
Hati-hati, waspada gitu. Maksudnya jadi musuh tuh begini. Anak istri kadang-kadang jengkelin, kadang-kadang nyenengin. Nah pada waktu jengkelin digawat nih. Ya udahlah, yang jengkelin ya udah nasib kita begitu. Bapak punya istri nih misalnya ya. Ini ada orang ngadu sama saya nih. Ada jamaah matraman ngadu sama saya. Ustadz, saya mau ceraiin istri saya. Kenapa? Kemarin dia minta duit marah-marah sama saya. Kayak saya itu siapa gitu katanya. Mana duit lo? Udah lama lo janji sama gue kata itu. Itu saya gak sopan tuh Ustadz. Menurut agama gimana katanya? Ya jangan diceraiin dong. Kamu tuh dimintain duit sama istri, dibentak-bentak. Karena kamu dianggap suami. Bersyukur sama Allah dianggap suami kamu. Kalau istri kamu minta duit sama tetangga, gimana? Coba. Sama orang lain, kan selingkuh namanya. Nah dia masih nganggap kamu suami, makanya minta duit sama kamu. Bersyukur dulu. Oh iya, kayak orang tua. Oh iya. Gue yang miskin. Lah iya kan. Masih dia mau minta duit sama kita, berarti kita dianggap suami. Dia minta duit sama tetangga. Nih bini saya minta duit sama Pak Sugeng. Kasih nanya sama Pak Sugeng, emang bini gue lo apain? Kok minta duitnya sama lu? Minta mulu. Tersinggung saya. Nah selama dia minta, walaupun marah-marah kayak apa, kita masih diaku sebagai suami. Masih waras. Itu. Jadi jangan selalu kesalahan kita suci, dia salah, enggak. Udahlah, dia jadi musuh, kadang-kadang Allah udah bilang nih. Tapi kita wa in ta'fu wa tasaffahu wastaghfiru innallaha ghafurur rahim. Kalau kamu maafkan, kamu maafkan. 3 kali maafkan. Yang pertama ta'fu, maafinnya tuh iya maafin dah, terus saya maafin. Tapi masih ada di hati. Wastaghfahu, udah mau meluk. Wastaghfiru, udah mau melupakan. Cantik Islam itu, ya. Kalau yang bawain saya, ya kalau yang bawain Dede nggak jelas. Ya Pak, itu ya jawabannya ya. Ya kalau saya kelihatan dari keterangan antum, kalau ini lain ayat yang antum kasih tadi, Oh. ini kata-kata berhati-hati lah. Iya. Ya kan? Iya. Jadi di sini kita harus waspada untuk tidak ridho. Boleh. Istihad Bapak boleh. Bagus sekali. Karena ada perintahnya. Jangan sembarangan. Iya, makanya. Iya, kasih cepet. Alhamdulillah mah. Ya soalnya kadang-kadang ridho kalau si Tito ngasih 200 juta, kalau cuma 100 juta, pelit amat ku anak, lu udah kaya gitu. Terus akhirnya dia ngundat-ngundat, lu kaya dari Babel juga gitu. Modal diundat-undat lagi. Hati-hati Pak. Iya. Ridoin terus. Ridoin terus, anak-anak ridoin terus aja. Disenengin terus. Ya. Masya Allah. Nah itu aja ya. Jadi kita perkuat hubungan batin sama anak. Minggu depan hubungan amal, hubungan perbuatan dengan anak dan orang tua. Demikian, semoga manfaatnya. Usikum nafsi Allah. Pak Agus, mohon maaf, saya ambil waktunya jadinya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.